Halo guys, welcome back to my channel. Ya, bertemu kembali dengan Mr. Phil di sini. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini guys? Tetap semangat belajar kan? Harus dong. Nah, baik guys, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengidentifikasi struktur teks eksposisi dengan tujuan pembelajaran agar kalian mampu mengungkapkan struktur teks eksposisi dengan benar. Nah, baik, yuk langsung saja markilai, mari kita mulai. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Sejalan dengan isi teks eksposisi, maka struktur teks eksposisi meliputi 1. Tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Nah, lalu bagaimana cara mengidentifikasi struktur teks eksposisi? Mau tahu caranya? Mudah guys ya. Caranya adalah pahami terlebih dahulu definisi dari struktur teks eksposisi, lalu menelaah isi dari setiap paragraf dalam teks eksposisi dengan menghubungkan bagian-bagian strukturnya. Nah, agar tidak galau, bingung, pusing ya, bahkan sampai mual, jangan ya. Mari kita bahas dan praktekkan satu persatu. Oke? Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Nah, tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi tersebut. Dan biasanya tesis atau pernyataan pendapat ini berada dalam paragraf pertama atau di awal paragraf dalam teks eksposisinya. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, perhatikan guys. Di dalam tabel tersebut ya, itu tentang teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Perhatikan. Dalam tabel tersebut, di paragraf pertama itu termasuk ke dalam struktur tesis atau pernyataan pendapat. Nah, kenapa? Ingat, tesis atau pernyataan pendapat itu berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Nah, di dalam paragraf pertama ini itu penulis mengungkapkan pendapatnya ya, pendapat secara umum tentang permasalahan. Apa masalahnya? Yaitu bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, maka dari itu paragraf pertama ini termasuk ke dalam struktur tesis atau pernyataan pendapat. Paham ya? Selanjutnya struktur teks eksposisi yang kedua, yaitu apa? Argumentasi. Nah, argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Nah, argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Nah, mari kita praktekkan langsung ya. Perhatikan tabel berikut. Nah, perhatikan guys. Di dalam tabel tersebut, itu masih dalam teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Perhatikan. Dalam tabel tersebut, di paragraf yang kedua, itu termasuk ke dalam struktur argumentasi. Kenapa? Ingat, argumentasi adalah
bagian yang dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Nah, kita lihat, kita telah ya dalam paragraf kedua itu ada para ahli menyimpulkan. Nah, sudah jelas ya. Maka dari itu paragraf kedua ini termasuk ke dalam struktur argumentasi. Paham? Struktur teks eksposisi yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal, ya, menegaskan pendapat awal, serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Dan biasanya itu terdapat dalam paragraf yang terakhir. Itu cirinya biasanya. Nah, mari kita praktikkan kembali ya guys. Perhatikan tabel berikut. Nah, perhatikan. Di dalam tabel tersebut ya, masih dalam teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Di dalam tabel tersebut, paragraf ke-7, ini paragraf yang terakhir, itu termasuk ke dalam struktur penegasan ulang. Kenapa? Karena bagian struktur penegasan ulang ini adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal. Nah, di dalam paragraf ke-7 ini ada pendapat awalnya. Tentang apa sih? Tentang masalah lingkungan yang sangat serius, ya kan? Nah, lalu apa? Serta di dalamnya itu menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Apa rekomendasinya coba? Yaitu apa? Ada dalam bagian setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambahnya buruk kondisi bumi. Nah, itu adalah rekomendasi. Maka paragraf ke-7 ini, paragraf terakhir, itu jelas termasuk ke dalam struktur penegasan ulang. Paham ya? Nah guys, itulah bagaimana cara mengidentifikasi struktur teks eksposisi, yaitu dengan cara memahami terlebih dahulu definisi dari struktur teks eksposisi, lalu menelaah isi dari setiap paragraf dalam teks eksposisi dengan menghubungkan bagian-bagian strukturnya. Nah, paham ya? Oke guys, selanjutnya untuk menguji kemampuan kalian dalam mengidentifikasi struktur teks eksposisi, maka saatnya kalian untuk berlatih, ya kan? Nah, oke, saatnya kalian berlatih. Nah, latihannya apa? Latihannya adalah tentukan struktur teks eksposisi yang berjudul Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup. Nah, perhatikan guys, ini teksnya ya. Silakan disimak.
itu teks eksposisi yang berjudul Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup. Nah, silakan kalian kerjakan latihannya ya, dengan mengidentifikasi struktur teks eksposisi tersebut. Baik guys, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Jika ada hal yang belum paham atau belum mengerti, mari kita berdiskusi di kolom komentar ya. And then Mr. Phil ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat, jaga kesehatan, and see you later. Bye bye.